Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu pujian. Dan pujian ini terambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 29. Pujian ini berjudul Ingat Selalu Nama Tuhan. Ingat selalu nama Tuhan di dalam kesusahan, sebab Ia menjanjikan segala pertolongan. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Haleluya. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Merujuk dari pujian yang baru saja saya sampaikan tadi, maka tema perenungan Oasis Fajar kita pada hari ini yaitu ingat selalu nama Tuhan. Ingat selalu nama Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita sekalian saat ini adalah, kenapa kita harus ingat selalu nama Tuhan? Kenapa kita harus ingat selalu nama Tuhan? Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah, sebab Ia menjanjikan segala pertolongan. Yakobus 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-13, saudara. Pada ayat yang ke-13, Yakobus mencoba untuk mengingatkan kelompok-kelompok orang Yahudi agar mereka dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi hidup mereka,
Jangan merasa hebat dalam segala hal. Jangan merasa bahwa sudah punya segala pengalaman, sehingga dengan gamblang kita katakan bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bagi Yakobus ini sesuatu hal yang sangat keliru, saudara. Kenapa bagi Yakobus ini sesuatu hal yang sangat keliru, dan bagi dia ini aneh? Keanehan ini kenapa? Karena Yakobus sendiri sangat tahu dan memahami bahwa kelompok-kelompok orang Yahudi ini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang sangat memahami dan mengerti apa yang namanya Taurat itu. Nah, kan sangat lucu saja kalau kita tahu tentang Taurat dengan segala perintah dan aturan mainnya, lalu segala sesuatu yang kita lakukan dalam segala kehidupan ini, kita tidak berjalan dengan sebuah perencanaan hidup bersama dengan Tuhan. Mau jadi apa hidup ini? Jadi jangan salah, kalau kita melihat pada ayat yang ke-14, di sana Yakobus begitu emosinya, begitu tegasnya, dia mengatakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Yakobus mau mengatakan bahwa kamu itu manusia-manusia yang lemah. Kamu itu manusia-manusia yang tidak berdaya. Kamu itu manusia-manusia yang butuh Tuhan. Kenapa dalam setiap kegiatanmu, setiap rencanamu, kamu tidak melibatkan Tuhan? Kenapa di dalam setiap pekerjaanmu, kamu tidak ingat nama Tuhan? Apakah ketika ingat nama Tuhan engkau rugi? Apakah dengan ingat nama Tuhan, engkau tidak mendapat untung? Apapun pekerjaanmu, harus ingat nama Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa berangkat ke kota Anu? Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan segala sesuatu tanpa sebuah perencanaan bersama dengan Tuhan? Jangan merasa hebat dan jangan sombong. Kamu itu uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Yakobus menekankan kepada mereka supaya mereka tahu diri, sadar diri bahwa mereka itu siapa dan Tuhan itu siapa. Nah, hal itu pun juga kepada kita hari ini, saudara. Kalau sampai pada hari ini kita melakukan segala sesuatu tidak mengandalkan Tuhan, kalau sampai pada hari ini kita mau melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan dalam mengandalkan Tuhan, maka kita tidak jauh berbeda dengan kelompok Yahudi. Jangan merasa bahwa kita adalah seorang petani yang sudah terbiasa bertani. Lalu kalau mau bertani, asal saja kita bertani tanpa melibatkan Tuhan di dalam proses bertani itu. Jangan karena kita adalah orang yang sudah pandai membawa mobil, lalu ketika kita mau berangkat ke satu tempat, kita nggak usah berdoa. Karena kita tahu jalan kok. Kita bisa menyetir mobil kok. Jangan karena kita sudah punya pengalaman di satu pekerjaan tentang hal-hal birokrasi itu menjadi satu makanan hari-hari untuk kita. Lalu sebelum melakukan segala sesuatu, kita katakan, saya sudah mengerti. Pada pagi hari ini saya mau katakan, sebelum kita melangkah dalam setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mau katakan,
ingatlah nama Tuhan. Serahkanlah segala kehidupanmu kepada Tuhan pada hari ini, supaya segala rencana itu diluruskan, supaya setiap tembok penghalang dibukakan, setiap hati yang keras diluluhkan, setiap kesombongan orang di hadapan kita dipatahkan. Ingat selalu nama Tuhan dalam hidupmu, karena Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Orang tua siapa yang kalau anaknya meminta roti, tidak dikasih roti? Orang tua siapa yang ketika melihat anaknya menangis, tidak merangkul? Orang tua siapa yang ketika melihat anaknya menderita, tidak datang menolong? Ingat nama Tuhan, karena Dia datang untuk melihat kita, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ingat selalu nama Tuhan. Jangan mengandalkan kesombonganmu, jangan mengandalkan keangkuhanmu, karena orang yang sombong itu ibarat hidup di puncak gunung yang tinggi itu, lalu melihat orang lain ke bawah kecil, padahal dia tidak sadar bahwa orang lain pun melihat dia kecil. Jangan sombong dan merasa hebat, lalu seenaknya kita melakukan setiap hal tanpa melibatkan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan hal ini, karena melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita itu tidak merugikan diri kita. Justru ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan aktivitas kita, Dia akan menjadi penolong dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut pada Filipi 4 ayat 13, di sana mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah nama Tuhan dalam hidupmu, karena segala pertolongan akan diberikan kepadamu. Saya mau menolong Anda, tapi Anda mengatakan saya bisa. Bagaimana saya bisa menolong Anda? Belajarlah untuk membuka diri dan mengakui diri bahwa saya lemah. Saya butuh pertolongan. Belajar untuk jujur dalam kelemahanmu. Jangan menutup kelemahanmu untuk sebuah ego, untuk sebuah kesombongan yang pada akhirnya membuat kamu sakit sendiri. Ada banyak orang seperti itu. Bolehkah saya bantu Anda? Oh tidak, saya bisa kok. Oh tidak, saya bisa kok. Padahal tidak tahu. Tidak bisa, tapi mengatakan bisa. Itu artinya saya mau bilang bahwa belajar untuk membuka diri.
Belajar untuk menerima kelebihan orang lain. Dan kalau memang benar kita tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu, katakanlah tidak bisa. Membuka diri dalam setiap perencanaan itu penting. Karena dari keterbukaan itu, segala rencanamu akan berhasil. Dari keterbukaanmu itu, segala rencana akan berjalan mulus dan menjadi berkat buat banyak orang. Tentunya, kembali lagi, ingat selalu nama Tuhan kalau mau diberkati. Ingat selalu nama Tuhan kalau mau mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Kita melihat pada ayat yang berikutnya, pada poin yang kedua, saudara. Pada poin yang kedua, di sana kita melihat bahwa kenapa kita harus ingat selalu nama Tuhan? Sebab Ia akan memberi kekuatan dan memberi kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai manusia selalu berjalan dalam sebuah kebimbangan. Kenapa kita selalu berjalan dalam sebuah kebimbangan atau selalu hidup kita dihantui dengan segala kebimbangan? Karena menurut saya, kalau kita berjalan dalam hal kebimbangan itu, yang pertama karena kita tidak mau belajar siapa diri kita sesungguhnya. Kemudian kita tidak pernah mau belajar untuk mengenal Allah kita dengan sesungguhnya atau dengan sungguh-sungguh. Dua hal ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena dua hal ini, kita hidup dalam kebimbangan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita hidup dalam kebimbangan? Karena secara pribadi kita tidak pernah mau belajar dan mengenal siapa kita sebenarnya. Kita tidak pernah belajar dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Seorang yang cerdas dan berhikmat, dia akan terus mengikuti perkembangan setiap kejadian kehidupan pribadinya dia. Ketika mengikuti setiap perkembangan kehidupan pribadi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi, maka saya yakin sungguh bahwa kita tidak pernah akan mendapat kebimbangan itu. Kita tidak pernah akan hidup dalam kebimbangan itu maksudnya. Nah sekarang, kalau kita sendiri sudah tidak lagi mengenal setiap
pribadi kita dengan berangkat dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, bagaimana kita mau mengenal Allah? Justru kita harus mengenal Allah, supaya kita tahu kemana arah kita berjalan, kemana kita harus berpijak. Banyak orang bimbang dalam menjalani kehidupan ini, karena banyak orang selalu takut gagal, takut tidak berhasil. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan sangat jelas, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau sekarang kita ingat nama Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, pasti kita mendapat kemenangan itu. Tuhan mengatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Nah sekarang kalau kita sudah berada di dalam tangan Tuhan, nah sekarang kalau setiap persoalan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan, nah sekarang kalau semua rencana kita sudah ada di dalam tangan Tuhan, siapa lagi yang mau melawan kita? Siapa lagi yang mau menjatuhkan kita? Siapa lagi yang mau menggeserkan kita? Atau kasarnya siapa lagi yang mau mendepak kita? Kita sudah ada di dalam genggaman tangan Allah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Nah, ini kegagalan-kegagalan beriman kita di sini. Kita beriman kepada Tuhan Allah. Kita percaya perlindungan itu. Kita percaya akan berkat itu. Tapi kadang kita bimbang. Kadang kita takut. Nah, ini kan persoalan. Beriman model seperti apa? Gitu. Beriman kepada Allah, tapi kok kenapa masih takut? Beriman kepada Allah, tapi kok kenapa masih takut gagal? Kalaupun kita beriman kepada Allah lalu sampai pada saat ini kita masih dalam kondisi yang gagal, bukan berarti Allah tidak campur tangan. Kalaupun sampai hari ini kita masih tetap tidak mendapatkan hasil apa yang kita inginkan, atau kita selalu menjadi orang yang tidak mendapat kemenangan, itu bukan berarti Allah melepaskan tangan. Ini harus dimengerti hal ini. Kita harus berpikir positif. Berpikir positif dengan mengoreksi diri. Kenapa sampai Allah tidak membuat segala sesuatu sesuai dengan rencanaku? Kita kembali kepada motivasi hidup. Motivasi tujuan meminta. Motivasi beriman kepada Allah untuk apa? Saya sangat setuju bahwa Allah itu pengasih. Saya sangat setuju bahwa Allah itu pengampun. Tapi di balik Allah yang mengampuni, Dia juga adalah Allah yang menegur. Allah yang mendidik. Allah yang mengarahkan hidup kita kepada hidup yang lebih baik. Kalau kita gagal, lalu kita katakan sekali lagi,
Kalau kita gagal lalu kita katakan bahwa kita tidak mendapat kemenangan, itu karena Tuhan telah melepaskan tangan daripada kita, itu keliru. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari setiap anaknya yang selalu senantiasa meminta dan memohon dan selalu senantiasa meletakkan dia dalam setiap rencananya. Itu harus dicatat. Kegagalan yang kita dapati itu adalah sebuah pelajaran yang sementara Allah berikan kepada kita. Allah mau kita mengoreksi diri kita. Allah mau kita tahu diri. Siapa kita sesungguhnya dan Allah sesungguhnya siapa. Beriman kepada Kristus, Tuhan Allah yang hidup itu, tidak bisa serta-merta kita main memaksa. Banyak orang mengatakan bahwa saya sudah mengetok pintu hati daripada Tuhan. Banyak orang mengatakan saya sudah meminta. Mengetok pintu tidak terbuka. Meminta tidak mendapat. Nah, sekarang kita kembali bertanya. Cara memintamu seperti apa? Cara mengetokmu seperti apa? Allah itu kudus. Allah itu suci. Artinya dari hal ini saya mau mengatakan bahwa kalau kepada orang tuamu saja engkau tahu sopan santun, kalau kepada orang lain engkau tahu sopan santun, kenapa kepada Tuhan Allahmu engkau begitu arogan? Sadar diri, koreksi diri, perbaiki motivasimu. Maka berkat itu akan berlimpah dalam hidupmu. Engkau akan diberikan kemenangan dalam setiap keadaan apapun. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, Yakobus mengatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sini kita melihat bahwa Yakobus mau menegur mereka yang merupakan orang-orang Yahudi itu. Dia mau katakan kepada mereka, jangan sombong. Jangan sombong. Kemudian dia mau mengajarkan mereka bahwa mana mungkin hidupmu bisa berbuat ini dan itu. Padahal kamu tidak pernah mengetuk pintu hati Tuhan dalam setiap rencana hidupmu. Kita harus tahu kenapa sampai Yakobus begitu
emosinya, begitu tegasnya. Dia berbicara dalam ayat ini. Dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ dia mengajarkan orang semua tentang etika hidup di hadapan Allah. Kenapa dia harus mengajarkan etika sopan santun serta etika beriman kepada orang-orang Yahudi? Karena mereka adalah orang yang belajar tentang etika beriman, etika hidup, tapi mereka tidak beretika di dalam melakukan segala sesuatu. Menganggap Tuhan itu pribadi yang tidak penting. Sehingga segala sesuatu ya Tuhan biasa aja lah, nantilah. Yakobus ini stres di sini. Dia mau bilang bahwa mari andalkan Tuhan. Ingatlah nama Tuhan tuh. Kalian kan mengerti tentang Taurat. Cobalah lakukan sesuai dengan Taurat itu. Jangan bermegah di dalam pengetahuanmu. Jangan bermegah di dalam kepintaranmu. Jangan memukul dada dengan egomu. Itu salah. Jangan sombong. Pada awal pasal ini, dalam pasal 4 ini, dikatakan kita adalah uap. Kita adalah manusia lemah. Lemah di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus sombong? Ini sesuatu hal yang menjadi kegelisahan kita dalam dunia kekristenan pada zaman milenial ini juga. Banyak orang pintar, banyak orang hebat pada zaman milenial ini. Kita temui dimanapun saja ada orang pintar. Nah, semakin banyak orang pintar, terkadang kepintaran mereka tidak berjalan dengan hikmat daripada Tuhan. Mereka berjalan dengan logikanya mereka, dengan mengatakan bahwa segala sesuatu dari sini ke sana, segala sesuatu dari sini ke situ, segala sesuatu yang dibuat untuk ini dan itu rumusnya seperti ini. Hitung-hitungannya seperti ini. Tentunya dengan kondisi rumusan ini, hitungan seperti ini, kalau akhirnya semua pasti berhasil. Itu analisa daripada manusia. Itulah pengetahuan. Kita tidak bisa menyalahkan pengetahuan tentang soal hitung-menghitung itu. Tapi ada baiknya setiap pengetahuan yang kita miliki itu berjalan lurus, berjalan seimbang dengan iman kepercayaan kepada Allah. Karena kalau bukan Tuhan,
tidaklah mungkin engkau pintar. Kalau bukan Tuhan, tidaklah mungkin kamu bisa menganalisa segala sesuatu dengan rumusan ini dan rumusan itu. Artinya Yakobus pasal 4 sampai dengan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ini, Yakobus mau mengajarkan kita tentang itu. Etika beriman kepada Tuhan. Etika kesetiaan kepada Allah. Etika di dalam melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen sudah tidak lagi beretika di dalam menjalankan keimanan kita bersama dengan Tuhan, mau dibawa kemana hidup ini? Sekarang kalau kita berbicara, kita adalah orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengerti tentang pengajaran-pengajaran Injil, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Tapi kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Artinya lebih baik tidak tahu sama sekali, lalu kita kasih tahu. Daripada kita tahu tapi kita tidak melakukannya, kita paling sangat berdosa. Kalau kita tidak tahu, kita diajar supaya tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, lalu kalau kita tidak berbuat, kita berdosa. Melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan itu penting. Ingat selalu nama Tuhan. Itu penting karena di balik nama Tuhan ada kemenangan. Di balik nama Tuhan, Dia tidak pernah melupakan umatnya yang setia. Jadi mari hari ini saya mau mengatakan, marilah kita lakukan segala sesuatu dengan mendasari hidup kita dengan Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan kita hari ini, angkatlah hati kepada Allah dan memintalah kepada Dia, supaya segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari proses berjalan kakinya kita, mulai dari proses berkebunnya kita, mulai dari proses berkendaraan kita, segalanya diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Jangan merasa hebat. Mahmud MD mengatakan bahwa setiap negara tentu mempunyai hukum yang berlaku. Hukum menurut Oxford Dictionary adalah peraturan yang berlaku di suatu negara atau komunitas di mana anggotanya dipaksa untuk mengikuti peraturan tersebut untuk kebaikan semua orang atau untuk kebaikan semua pihak. Nah, kalau setiap hukum itu dilanggar, maka diberlakukan penalti. Artinya akan ada sanksinya. Orang mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, ini sesuatu yang tidak benar. Hukum itu dibuat untuk ditaati. Nah, orang yang tahu hukum, mengerti hukum, dia akan
berjalan dengan aturan-aturan yang baik. Kenapa hukum harus dibuat? Supaya ada keteraturan dalam hidup. Pada ayat yang ke-17, Yakobus katakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu bahwa kelompok orang-orang Yahudi adalah kelompok orang-orang pintar. Kelompok orang-orang yang sangat memahami setiap perintah daripada Taurat itu. Kenapa Taurat itu dibuat? Taurat itu dibuat untuk mengatur, menertibkan, dan juga menegur. Sekarang Yakobus mengatakan kepada mereka, kalian tahu hukum, kalian mengerti Taurat, tapi kok kalian tidak melakukan Taurat itu? Nah, ketika kalian tidak melakukan itu, maka kalian berdosa. Ini kan lucu. Kemarahan Yakobus kepada mereka karena mereka terlalu meremehkan Taurat itu. Mereka menganggap Taurat itu bukan sesuatu hal yang penting untuk dipraktekkan. Cukup dimengerti, cukup diingat saja. Tapi kalau untuk praktek, nanti ajalah. Ini hebatnya mereka, kelompok Yahudi pada saat itu. Etika, mentaati hukum, itu penting. Kenapa kita harus taat hukum? Di saat kita mengingat nama Tuhan, karena Tuhan bertahta atas hukum itu. Ingat selalu nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia. Nah, pada akhirnya saya mau katakan bahwa jangan kita hidup dalam keangkuhan dan juga kesombongan. Tapi belajarlah untuk hidup sederhana dalam kasih penyertaan dan pengampunan daripada Allah pemberi hidup itu. Daripada Allah yang adalah Allah yang penuh kasih itu. Tinggallah di dalam Kristus kalau mau diberkati. Jalankan setiap aturan dengan sikap dan perbuatan. Bukan hanya diperkatakan, tapi juga harus dipraktikkan. Ingat selalu nama Tuhan, karena Dia akan memberi kelegaan bagimu. Dia akan memberi keselamatan bagimu dan juga pertolongan bagimu. Amin. Sahabat setiap pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita mengakhiri perenungan ini, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan doa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sudah kami dengar. Firman Tuhan sudah menegur kami. Firman Tuhan sudah menasihatkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sampai saat ini kami tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau sampai pada saat ini kami sering lupa nama Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu senantiasa mendengarkan nama-Mu dan ingat nama-Mu dan mau melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.